Saifuddin Marzuki, kepada beliau fali falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa arsala al ulama kay hadi Ahmad Marzuki bin Nuh bin Tamin fi hadhihi al qaryah irsadan lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud bi hadzal yawm wa bi kulli yawm wa bi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Al-fudala wal qurama, ma'asyiral habaib. Habib, orang tua kita, sesepuh kita, tamu kita, beliau Habib Sulaiman dari Kandangan beserta rombongan. Habib Yahya beserta anak beliau dari Balikpapan. Habib Muhammad bin Husain As-Segaf beserta rombongan dari rantau. Kiai Guru Yahya beserta rombongan dari rantau. Guru terkenal Guru Utih beserta rombongan dari Samarinda. Habib Ahmad dari Dondang dan para habaib yang lain yang ulun tidak sebutkan nama beliau, yang tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kita kepada beliau-beliau. Para asatid, para guru-guru ulama, guru-guru agama, para ulama, belusus akhina fillah da'i ilallah, Ustadz Kiai Haji Ahmad Sayraji, pimpinan pondok dalam pagar Kandangan beserta rombongan yang beliau alhamdulillah bisa berhadir di tengah-tengah kita bersama-sama dalam mengikuti acara Khaul Abinal Kiram Haji Ahmad Marzuki yang ke-14. Alhamdulillah, semua para hadirin, para jamaah majelis yang sempat berhadir hari ini di acara Khaul ini, yang tadi sudah banyak apa yang guru kita Kiai Ahmad Sayraji menjelaskan kepada kita berupa mau'idhah hasanah kepada kita. Nah, karena itu alhamdulillah dalam kesempatan ini pertama-tama ulun selaku anak mewakili anak-anak dari almarhum Kiai Haji Ahmad Marzuki dan keluarga kepada Ustadz Sayraji, kepada para habaib, pada para undangan yang berhadir dalam kesempatan ini. Juga tidak ketinggalan hadir Ketua DPRD Kutai Kartanegara yang beliau sekaligus adalah Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara beserta rombongan. Oleh karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang membawa kebaikan yang banyak buat kita semua. Nah, oleh karena itu
Ulun ini sebagai pelengkap saja terakhir, karena sudah tadi cukup panjang dan kita menyimak, mungkin tinggal mengamalkannya apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita. Dalam kesempatan ini kita sadari bahwa Allah arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus rasulnya untuk memberikan petunjuk, membawa hidayah, mengajarkan dan menganjurkan yang baik dilakukan oleh umat yang mau mengikutinya untuk mendapatkan keselamatan, baik itu di dunia maupun akhirat. Kita sadari bahwa Nabi kita itu diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat. Allah juga mengutus para zuriatnya yang meneruskan daripada apa yang dilakukan oleh dato nenek beliau. Itu adalah untuk menyelamatkan umat. Datuk Kalampayan itu diutus oleh Allah ke dunia. Kemudian beliau menimba ilmu, sampailah beliau melebihi dari 36 tahun belajar menimba ilmu di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, sehingga beliau pulang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat. Kemudian dari juriat-juriat beliau itu diutus oleh beliau kemana-mana dengan tujuan untuk menyelamatkan umat. Ada yang diutus ke Kandangan, ada yang diutus ke Balimau, ada yang diutus ke Pagatan, ada yang diutus ke Sampit. Bahkan yang sekarang ini tidak pernah lupa buat kita, dari juriat beliau itu diutus kemana? Ke Tenggarong, yaitu Syekh Abu Tolhah. Beliau tujuannya adalah menyelamatkan umat. Juga tidak ketinggalan tahun 1955 Kiai Ahmad Marzuki itu diutus oleh Allah ke Handil Baru ini. Waktu itu jalannya atau sarana dan fasilitas tidak seperti ini. Tahun 1955 beliau masuk ke daerah ini. 2 tahun kemudian lahirlah ulun di sini. Jadi ulun ini orang Banjar Handil Baru. Bukan Banjar Martapura, Banjar Handil Baru. Karena lahir di sini. Cuman biasanya Allah itu mengutus hambanya itu berbagai macam. Apa berbagai macam? Ada yang lahir di Hadraul Maut, menimba ilmu di Hadraul Maut, kemudian dengan perjalanannya ada tinggal di Jawa Timur, ada tinggal di Jawa Tengah, ada tinggal di Jawa Barat, ada yang tinggal di Jakarta. Yang menetap di situ kenapa? Karena dapat bini di situ. Dapat bini sehingga menetap mengembangkan ilmu. Tapi ada juga yang menetap di daerah itu kada dapat bini. Contohnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batam. Beliau sampai meninggal kalau sempat dapat bini. Jadi ujar beliau tadi kalau hendak beliau rancak kemari memang apa tadi ya? Kada tahu ulun itu tadi. Beberapa kali ulun 2 kali ke sana atau lebih oleh beliau ini membujuk-bujuk ulun pian. Inggih karena aku mencarikan di sini. Karena aku segala-galanya. Nyaman banget pian. Lawan duit-duitnya. Cuman tawaran beliau itu rupanya belum ditakdirkan oleh Allah. Amun handaknya itu kira-kira handak itu apa? Enggak, cuma belum ditentukan oleh Allah. Tapi ini bini ulun mendengar ini. Nah, berbagai macam cara Allah mengutusnya supaya apa? Menyelamatkan umat. Di antara juriat Datuk Kalampayan tinggal di Handil 8 diutus oleh Allah yang digelar Kai Pipa. Itu pakaiannya juga dari Al-Alimu Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani. Apa yang beliau bawa? Itu tadi, beliau datang menyelamatkan umat itu apa yang beliau bawa. Oleh karena itu kita
sudah sering mendengar bahwa apa? Laqad ja'akum nurun mir rabbikum. Allah akan mengutusnya, mendatangkan kepadamu, baik itu mendatangkan seseorang hamba Allah ke Sumaraden, mendatangkan hamba Allah ke Muara Jawa, mendatangkan hamba Allah ke Tenggarong, mendatangkan hamba Allah itu ke Balikpapan dan lain sebagainya, sebagaimana Allah mengutus dari Juriat Datuk Kalpayan dikirim ke Berau menyelamatkan orang Berau. Itu apa yang beliau bawa? Itulah nang laqad ja'akum nurun mir rabbikum. Allah, mereka datangkan nur. Oleh karena itu ulun yakin bahwa Datuk Kalampayan bulik dari Mekah, mendapatkan ilmu dari Madinah, membawa nur min nuri Rasulillah. Beliau kembangkan itu, beliau ajarkan itu kepada anak cucunya, kepada juriatnya, kepada masyarakatnya, sehingga itulah jalan beliau untuk menyelamatkan umat. Kita lihat, ulun mendengar riwayat bahwa abah ulun ini nanglah lahir di dalam pagar Martapura. Kemudian dengan perkembangan beliau sempat tinggal di Banjarmasin. Kemudian sebelumnya itu beliau datang kemari kada dapat bini orang sini. Beliau datang itu membawa bini dan membawa anak, cuma kada pol, gitu aja. Hendak membawa anak, beliau punya anak 14, 13 laki-laki, 1 bini-bini. Jadi beliau punya anak 14. Nah, tapi ya alhamdulillah tuh. Jadi orang tuha bahari itu produktif. Nggih, nang wahin itu cuma 2. Nggih 4 gitulah. Nggih. Cuma nang wahin itu orang berpikir anak biar sedikit tapi mamanya dibanyaki. Ngagera. Itu berpikirnya kada tahu juga orang. Bisa model itu gitu loh. Nah. Jadi beliau itu ini ada kakak ulun paling tua, ini lahir di Banjarmasin dibawa ke sini. Nggih. Ulun ini anak paling tua dari anak abah ulun nang lahir di sini. Ya, jadi paling tua lahir di Sungaraden. Nang lain-lainnya adik ulun lahir di Sungaraden. Nggih. Jadi ulun ini assembling. Ya kan? Cuma mama ulun itu orang Teluk Dalam Banjarmasin. Nggih. Orang Banjar. Orang bahari ketujuh merantau. Kenapa? Itulah perkembangan kehidupan. Allah memberikan ini sehingga beliau masuk ke daerah ini. Dan sebelum masuk sini beliau pertama kali masuk ke Sanga-Sanga. Masuk Sanga-Sanga. Karena apa masuk Sanga-Sanga? Karena keluarga beliau banyak di Sanga-Sanga. Baik keluarga mama ulun maupun ada keluarga dari abah ulun yang tinggal di Sanga-Sanga. Cuma rupanya Allah itu menentukan kehidupan itu seperti apa. Ada yang kuat, ada yang kada. Kalau itu kuat, mungkin sidin itu tumbuh berkembangnya, mengajar dan sampai mengakhiri kehidupannya di Sanga-Sanga. Cuma karena Allah memutar perjalanan hidup itu, nah akhirnya beliau ke Balikpapan. Tinggal di Balikpapan, lama di Balikpapan. Rupanya dengan saat itulah orang Handil ini mengambil beliau untuk masuk ke Handil ini. Jadi beliau masuk sini, kenapa? Sambil mengembangkan ilmu yang beliau dapatkan dari ulama-ulama yang belum pernah menimba ilmu. Tentunya kita melihat tadi apa yang kata beliau, ulun cuma hanya menggarisbawahi bahwa di dalam kitab Khazinatul Asrar oleh pengarangnya menyebutkan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wattabi'u dalam bentuk fi'il amar jamak. Ittabi'u ikuti, bahasa Banjarnya umpati. Apanya nang diumpati? Ahsana, nang terbaik. Nang mana nang terbaik? Ma unzila ilaikum, nang diturunkan oleh Allah kepadamu. Itu umpati. Nang itu semuanya datang dari Tuhanmu. Tadi kita sudah menyimak kata-kata beliau bahwa apapun yang pernah tersentuh dengan Rasulullah, apapun yang pernah ada di sekitar Rasulullah, itu akan mendapat imbas kebaikan. Tadi kita melihat mendengar bahwa orang itu kada lawan Rasulullah, kada.
Cuma hanya orang itu dengan zuriat Rasulullah yang mereka itu musahadahnya, ingatannya, ruhnya, hatinya terhubung dengan Rasulullah. Sehingga apa? Apa yang tadi? Sidin dibanam, dibakar, kada makan api. Nggih, bahasa Banjarnya taguh. Nggih, kada dimakan api. Nah, tadi dia kain juga dibakar. Kada hangus. Jadi kalau misalnya ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan Tuhan kepadamu, ini baru yang pernah terhubung dengan Rasulullah. Apalagi kita sadar hakikat roh kita itu dari asrarnya Rasulullah, hakikat jasad kita itu dari asrarnya Rasulullah. Kalau itu berfungsi pasti kada hangus. Itu tadi contohnya, baru terhubung aja kada hangus, apalagi difungsikan itu kada hangus. Nah karena itu kita melihat bahwa penyakit hari ini dunia yang dahulu banyak ulama belum sempat menemui zaman seperti ini. Ya, tapi guru kita Al-Alim Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani 15 tahun yang lalu sudah menceritakan tentang virus corona ini. Ini sudah buka videonya beliau itu. Kan sudah kesal lagi sudah beliau ceritakan pada itu 15 tahun lalu belum terjadi. Hari ini kita merasakannya. Abah Ulun kada kawa berkisah tentang corona. Ini kenapa? Kai Mansur sebuah presiden kada kawa berkisah corona. Kai Pipa kada kawa berkisah corona. Kenapa? Karena beliau hidup tidak ketemu corona. Kita hari ini bisa bercerita corona. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Ulun kemarin beberapa waktu bahwa ngomong dengan Pak Bupati kita, Pak Edi Damansyah, bercerita bahwa lihat sekarang corona ini Bapak Ibu susah diprediksi. Kenapa? Karena satu bendanya kada bisa dilihat. Dan menurut info dari kesehatan ganasnya luar biasa. Virus corona Desember 2019 dengan corona yang muncul di September 2020 jauh lebih 10 kali lipat ganasnya yang terbaru ini. Itu tanya aja orang kesehatan. Kenapa? Nah kita lihat Bapak Ibu. Kenapa dulu? Ulun mengatakan bahwa paranormal pun kada kawa sekarang memprediksi corona ini. Kenapa jadi karawa? Karena paranormalnya juga sikapnya oleh corona. Habis. Cuma ulun mengatakan bahwa lihat Pak, orang-orang soleh kalau saya di dunia Indonesia aja lah, orang-orang soleh yang ada di Indonesia, ulun menurut datanya belum ada yang kena corona, belum ada yang kena corona orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu berpikirnya kuat, berpegang dengan Rasulullah, ingatannya dengan Rasulullah, hatinya dengan Rasulullah, musahadahnya kepada Rasulullah, bahkan ruhnya pun dihubungkannya kepada Rasulullah. Sehingga itu tadi aja kada hangit, ulun yakin bahwa virus corona tidak akan mempan memakan asrar Rasulullah. Nah kita melihat, tapi lihat para pejabat. Berapa sudah nang sikatnya? Wali Kota Banjarbaru. Itu sekalian dengan Bulik Salajur sidin. Artinya nyaman sidin itu sudah. Bulik Salajur. Kadang mau urusi orang datang minta proposal lagi. Kayak apa? Minta proposal sidinnya sudah kubur dah. Di mana-mana ada wakil bupati, ada bupatinya, ada di mana. Nah, wakil gubernur kita juga sempat juga diserang corona, tapi alhamdulillah kada Bulik Salajur. Nah kita melihat, kita bisa membanding Bapak Ibu ini. Lihat, makanya ulun meyakinkan kita semua sejauh kita kuat berpegang dengan anjuran Rasulullah, insya Allah kita akan diselamatkan itu. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana APD yang lengkapnya, yang bagusnya, yang anti virusnya cukup rapi pakai APD, ternyata juga terserang oleh corona.
Ya kan? Coba lihat. Nah, oleh karena itu kita yang zahir tidak akan bisa menghambat ini. Kecuali kita melihat berpegang teguh. Buka kitab Al-Mawaid Bisattal Fawaid. Itu yang pernah dibacakan oleh guru kita Al-Alim Alamah Kaji Zain bin Abdul Ghani tahun 1995. Buka pian Faidah 42. Apa kata? Siapa yang bisa membaca Inna kapaina kal mustahdiin sebanyak 12.000 kali, dia akan dihindarkan oleh Allah dari macam bala itu. Makanya tadi kita membaca, ulun cuma mengiringnya 12 kali aja. Karena ulun lihat orangnya ini pasti lebih dari 1000. Nah, orangnya kalau misalnya orangnya ini 5.000, 5 kali 12, nah, sudah banyak itu. Kalaunya orang 1000, 12 kali sudah 12.000, ya kan? Itulah. Makanya oleh karena itu alhamdulillah hari ini ulun bersyukur bahwa di tengah-tengah corona yang diceritanya Samboja adalah zona merah, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul seperti ini karena tidak ada lain untuk menghindarkan itu kecuali doa pada saat ini, kecuali wiritan kita saat ini, kecuali perpegangan keyakinan hati kita pada saat ini, karena yang lain zahir tidak akan mampu mengusir itu. Makanya jualan obat. Nah, oleh karena itu kita melihat, itu ulun tadi menyimak bahwa sedangkan terhubung Rasulullah saja kada terbakar, kira-kira virus corona tidak akan menyentuh asrar min asrari Rasulillah. Oleh karena itu kita yang sudah dapat ilmu ini, maka Abah Ulun itu dapat ilmu asrar min asrar Rasulullah diajari oleh Ali Junaid Brau. Ketika beliau jadi Qadhiyul Qudat di Banjarmasin kurang lebih 2 tahun kurang sedikit. Nah, sini sempat belajar itu. Abah Ulun pun tidak pernah berkisah itu. Tapi yang menceritakan adalah Sunan Abdurrahman itu sepupu Sidin, dan beliau bersama-sama mengaji dengan Kiai Haji Ali Junaid Brau itu di Banjarmasin. Belum bertanya apa yang diajarkan? Iya, sama yang diajarkan Abah Guru sekumpul ini. Nah, oleh karena itu kita melihat seperti apa Allah memberikan karunia kepada orang soleh, yaitu guru kita Al-Alim Al-Mah Zaidi bin Abdul Ghani. Beliau menceritakan 15 tahun yang lalu tentang corona ini. Tinggal kita. Oleh karena itu terlalu takutan lawan corona ini kada kawa jua biar. Inggih. Amun terlalu takutan lawan corona kada boleh berkumpul lawan bini kada kawa ditahan-tahan. Inggih. Ini ulun yakin sudah nang laki karena corona, nang bini itu kada kawa berpisah jua nang laki. Nang bini karena corona, nang laki hakun mengumpuli bini dia berpisah ya. Gitulah. Jadi artinya kedua di dalam kehidupan ini kita meyakini perpegangan kita itu tadi ittabi'u umpati sudah pian ahsana ma unzila ilaikum. Nang diturunkan Tuhan lawan kita ini roh dan jasad. Inggih, men kadada roh jiun pian itu sudah, dead pian itu sudah. Iya kah? Jasad pian tidak akan berfungsi apa-apa kalau roh itu tidak ada. Oleh karena itu orang soleh lihat Buya Maliki yang diceritakan beliau tadi itu 8 bulan meninggal dunia diperiksa masih utuh. 2 tahun kemudian diperiksa masih utuh. Kemudian 8 tahun kemudian diperiksa masih utuh, jasadnya tidak dihancur oleh Allah. Kenapa? Karena mesranya ruh dan jasadnya itu min asrari Rasulillah. Itu kada dihancur oleh Allah. Hah? Itu. Oh, sidin pantas, sidin alim pak, sidin ulama pak, sidin orang soleh pak, sidin aulia pak. Ternyata beberapa tahun yang lalu yang tidak diketahui, beliau bukan guru, beliau bukan ustaz, beliau bukan mubalik, beliau juga kada tahu pernah di pondok apa tidak. Orang suku Bugis meninggal di Samarinda seberang. Kemudian 8 tahun kemudian dipindah dikumpulkan keluarga beliau di Sungai Tanggi ini. Ternyata ketika digali beliaunya utuh, kada hancur. Ini pasti ada resep. Kada mungkin kada ada resep. Kalau orang keluar resepnya banyak makan iwak wadi. Inggih, karena kada di ya kan? Ini tapi iwak wadi yang ada asran min aril asri Rasulillahnya pasti. Nah, oleh kita melihat, yakinlah kita bahwa itu aja 8 tahun dikubur kada meninggal dunia.
Lihat kayak apa Sayyidina Hamzah paman Rasulullah yang dikuburkan di Uhud 8 tahun kemudian tergesa-gesa ternyata kain kafan beliau pun tidak hancur atau tidak dihancur oleh Allah. Paman Nabi Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena kecintaan hati beliau dengan Rasulullah luar biasa. Nah, kita yakin bahwa para hadirin jamaah majlis rahimakumullah, ulun tahu bahwa seperti apa abah kami ini Kaji Ahmad Marzuki ini sidin rancak mudakarah dengan Kai Pipa, dan sidin juga rancak mudakarah dengan Kiai Haji Mansur bin Haji Hasim bin Kiai Haji Khalid bin Qodi Haji Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi kita melihat, jadi orang-orang dahulu dapat ilmu itu. Makanya kita selalu datang tadi dengan orang-orang solih. Kita akan digolongkan di dalam kelompok mereka. Jadi kalau kita hadir haul orang-orang solih, maka kita digolongkan kepada orang yang diberi oleh Allah asrar min asrari Rasulillah. Mudah-mudahan kita juga hari ini kehadiran kita haul, kita akan diberi oleh Allah asrar min asrari Rasulillah itu. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan sekedar melengkapi yang sudah banyak dijelaskan beliau, yang mudah-mudahan kita menjadi ilmu dan amal kita. Dan inilah mungkin ilmu dan amal yang bermanfaat dalam kehidupan kita untuk menata dan meniti kehidupan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wa ala hadhihi niyyah kama wa ibadus solihun bisiril nabi wa alin nabi wa bisiri suratil Fatihah.